ونادانا والحوى دانا والحوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام زهري يا عمر اقضي بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي العثمان سيدي العثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن ابي طالب منكم المصدر المواهب هل ترى هل أرى لحاجب إنكم عبدال الغلمان عبدال الغلمان عبدال الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيد الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني ويا شباب الجنتين جدكم أصحاب الفرقان صاحب الفرقان صاحب الفرقان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استغنى لي والهوى نادانا والهوى نادانا ونادانا وصلاة الله تعالى على من كلم الغزال والعلي أصحاب القمال والأزهاب من علوا شانا من علوا الشانا أزهى من علوا شانا يا طيب. Keindahan, kenyamanan, ketentraman, sudah itu cuacanya paling nikmat pada malam hari. Itu tiada tandingannya bagi orang yang cinta. Bagi orang yang cinta, nah, kecuali kalau orang yang sakit perut, misalnya masuk angin kembung, itu tidak senang dia keluar malam-malam. Kalau orang yang cinta dengan malam, biarpun bagaimana ya keadaan malam tersebut, dia tetap kejar. Siapa orang yang dicintai? Ahibahil kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanannya jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau di Palestina. Ya. Jaraknya berapa hari? Jaraknya disebutkan
kalau orang misalnya mau jalan dari Masjidil Haram ke Palestina itu 40 hari pergi, 40 hari pulang. Mungkin kalau zaman sekarang ini 2-3 jaman lah kalau naik pesawat. Kalau di zaman kita tinggal di zaman itu misalnya, di zaman sebelum datangnya Nabi misalnya, percaya enggak kita ada orang bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 3 jam? Tidak percaya karena pesawat belum ada. Atau misalnya di zaman dulu lah, sebelum pesawat ada, di zaman datuk-datuk kita dulu, ada yang cerita, woi saya ke Jakarta cuma sejam. Pasti yang cerita itu dibilang stres. Iya kan? Atau misalnya ada yang nelpon misalnya. Kalau zaman dulu kan pakai locer itu kan. Belum ada ini apa, HP sama sekali belum, media itu belum ada sama sekali. Susah. Kecuali orang yang kaya bisa beli itu. Akhirnya beli nelpon. Jadi yang nengok tadi, nah bapak ini kok ngomong dewe. Karena dia tidak tahu, karena teknologi itu bisa menyambungkan ke daerah yang lain. Nah, itu kalau kita hidupnya di zaman dulu. Begitu juga sebaliknya orang dulu cerita untuk zaman sekarang. Misalnya. Pasti kita ada percaya lah, mustahil, ada mungkin. Karena dia tidak lahir pada zaman tersebut. Atau kita cerita tentang kewalian misalnya, karomah, keramatnya seseorang misalnya. Karena kenapa? Karena dia tidak percaya, karena dia tidak paham dengan karomah. Apa hukumnya, konsekuensinya dia membatalkan karomah dan begitu juga membatalkan daripada mukjizat. Nah, itu karena kenapa? Karena kurangnya ilmu. Tapi alhamdulillah lah, berkat media sosial ini, awalnya perjalanan atau seorang wali min auliyaillah ta'ala, orang tidak percaya, ataupun orang-orang kafir kepada Nabi juga tidak percaya. Ya, ini jatuhnya kepada keimanan kita, keyakinan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat yang pertama kali percaya? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah sahabat yang ketemu dengan Nabi, ketika Nabi cerita langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tinggal di zaman itu, kira-kira percaya tak? Abu Lahab, Abu Jahal tak percaya. Padahal pamannya Nabi, bukan orang lain. Tak kira-kira percaya. Ya. Bukan hanya kita percaya, tapi kita imani. Ya, kalau percaya, oh ya bisa bisa berubah. Ya, berbeda kalau orang beriman. Sudah mantap, tidak bakalan goyah sama sekali. Atau contoh misalnya, ada datang setelah Nabi Muhammad, ada Nabi lagi misalnya. Dukimin misalnya. Ngaku jadi Nabi. Percaya tak ente? Karena kenapa? Sudah disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada Nabi setelahku, kata Rasulullah. Ya, la Nabi ya ba'da. Nah, itu perjalanan Isra-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 40 hari pergi, 40 hari pulang. Akan tetapi diringkas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi dengan waktu lahdatan wasawani, hanya waktu sebentar. Karena kenapa? Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Kita contohkan lagi. Di zaman Ashabul Kahfi itu, ya, seorang pemuda yang soleh, tidur berapa ratus tahun? 309 tahun.
lam yatasannah, ketika dia bangun dia tidak merasa tidur selama itu, enggak. Dikira dia palingan malam lah bangun, akhirnya ke pasar. Tidur yang lama itu Masya Allah, kadang kita tidur seharian dari malam sampai ke malam lagi lah misalnya. Dia saking capeknya ketemu malam lagi. Sudah bangun itu rasa badannya segar atau pegal? Sengal pegal kan? Nah, ini 309 tahun bangun terasa kayak malam tadi baru tidur. Itu termasuk di dalamnya karo. Maka ada satu aulia namanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau ini belajar sama gurunya, belajar Al-Quran. Kalau zaman dulu belajarnya ngafal. Kalau sekarang kita belajar memang belajarnya alif, ba, ta. Kalau orang dulu kecil ya dengar gurunya ngomong langsung direkam. Sama lah kayak anak zaman sekarang kalau ada yang ngomong jorok gitu, ngomong yang kebun binatang itu langsung terekam. Asal kalau zaman wallah alam ya, karena kenapa? Kalau zaman dulu guru ngomong itu dia langsung ngerekam. Kalau zaman sekarang orang ngomong kebun binatang penuh semua lengkap. Nah, jadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini belajar sama satu guru yang hafal Quran. Ketika beliau dibawa oleh kedua orang tuanya menghadap guru tersebut, karena guru ini tidak ada waktu lagi, karena waktunya sudah habis ngajarin yang lain. Sudah akhirnya terpaksa guru tadi ngajar. Pas ngajar tadi nengok jam, kalau jam zaman itu, zaman beliau itu jam yang teng-teng dan krek putar. Sudah mulai guru tadi nengok jam. Mulai. Sampai diajarkan surah ke surah, akhirnya apa yang diajarkan tadi hafal. Ditengok jam, tidak ada bergerak jam nih. Lah hafal sekian juz, jamnya tidak bergerak. Kemungkinan jamnya mati. Besok lagi diputar lagi. Sama seperti itu sampai beliau khatam Al-Quran 30 juz. Belajar sama gurunya ini. Biarpun wali bagaimanapun tetap harus belajar. Misal dia ini calon wali tapi tidak belajar, repot. Jadi majnun. Jadi dia tetap harus belajar. Prosesnya melalui belajar. Itu kita melihat dari kesimpulan daripada Ashabul Kahfi dan karomatnya seorang wali. Ini waktunya saja sebenarnya panjang, bisa diringkas. Karena kenapa? Karomah tersebut. Karomah seorang soleh dan seorang wali. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang tidak bisa buat Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk lagi pembahasan tentang mi'raj. Mi'raj itu di dalam bahasa Arabnya al-alah allati yas'adu alaihi al-insan min asfal ilal a'la. Suatu alat yang menyampaikan manusia dari bawah ke atas. Itu dikatakan mi'raj. Kalau di dunia ini kita masuk ke mall, swalayan, naik eskalator atau naik lift dari bawah ke itu mi'raj juga. Naik tangga misalnya dari bawah ke atas, itu manjat pohon kelapa dari bawah ke atas. Manjat pohon misal dari bawah ke atas, itu dikatakan mi'raj. Itu dari segi bahasa. Berbeda mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak serupa mi'raj yang ada di muka bumi ini. Sedikit pun tidak ada yang serupa. Mungkin ada di benak kita terbayang mi'raj Nabi itu mungkin yang digambarkan kan di film-film orang kafir itu kan ada tangga. Kuda tadi naik di atas tangga kan. Misalnya terbayang di benak kita.
atau di eskalator tadi naik, atau di lift. Bayangan kita tidak seperti itu. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mi'rajnya dengan menggunakan atau mengendarai hewan yang bernama buraq. Berapa jarak tempuhnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha? Itu jaraknya disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran di dalam surah Ma'arij. Ya, disebutkan sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi wa kana miqdaruhu khamsina alfa sanatan fasbir sabran jamila. Itu di dalam ayat suci Al-Quran tersebut menyebutkan ketika malaikat Jibril berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaraknya khamsina alaf, 50.000 tahun. Malaikat Jibril berjumpa kepada Allah itu jaraknya 50.000 tahun. Jauh berarti jarak. Sama kayak jarak misalnya di dalam alam barzakh. Di dalam alam barzakh sama alam dunia, jaraknya berapa tahun? 80 tahun sehari di dunia. Itu kalau dia ahlu maksiat, naudzubillah min dzalik, ya azab. Mudah-mudahan ya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sama seperti contoh, kalau burung itu kalau di dalam qafas, di dalam sangkar, ada pintu kecil itu kan. Keinginan burung itu pasti dia pengen keluar dari sangkar tersebut dan bebas. Sama kayak santri lah. Santri baru masuk pondok pesantren, terkekang. Biasa main HP, biasa nonton, biasa jajan banyak, makan enak, masuk pesantren, tidak ada yang enak. Rasa kakinya nak keluar, biasa nak lari. Itu di dunia sebentar. Ketika kita di alam barzakh itu ya jauh 80 tahun sama 1 hari di dunia, jauh nian, naudzubillah min dzalik. Kayak mana dosa kita di dalam itu? Rasanya nak lari tidak bisa lari. Kalau sekarang kan mau lari, mau kabur bisa. Tapi di dalam kuburan, di yang lahat kita, di dalam alam barzakh itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kecuali bekal amal ibadah kita. Di amal ibadah kita ada penunjang juga, di antaranya kullu amalin in qata'a ila min salat. Semua amal itu terputus kecuali 3. Pertama apa? Shadaqatun sedekah jariyah kita inilah yang bakal membantu kita nanti di akhirat nanti. Kalau tidak percaya, tinggal. Ya. Sampai-sampai orang di kuburan itu kalau dia pengen dikasih Allah kehidupan kembali, dia bakal apa? Bakal mensodakohkan hartanya di jalan Allah. Itu orang yang sudah mati, disebutkan dalam ayat suci Al-Quran. Bukan yang apa? Mau balik ke dunia, mau sholat, mau ini, tidak. Apa? Mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatun jariyah. Setelah itu al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberikan manfaat. Misal sekarang Habib ngajarin antum di sini, bukan ngajarin. Ya. Ada bab fikih, masalah ibadah, masalah muamalah, dipraktekkan, diajarkan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Nanti Habib meninggal, antum meneruskan, terus ngalir. Antum ngamalin, terus ngalir apa yang diajarkan. Nah, jadi ada sebagian orang bertanya, Bib, bagaimana kalau saya tidak punya anak, Bib? Investasi akhirat saya tidak ada. Bagaimana supaya ada investasi untuk akhiratnya? Engkau ambil anak orang, keluarga, ataupun siapapun, dibesarkan, disekolahkan di dalam bidang agama,
agama. Ini anaklah yang bakal investasi akhiratnya kita. Bukan hanya anak kandung. Anak siapa saja yang disekolahkan. Nah, maka dia menjadi investasi akhiratnya untuk dia. Jadi si anak tadi nikah punya anak, sudah itu terus nyambung sampai pahalanya sampai akhirat nanti. Al ilmu yantafa'u bihi. Setelah itu waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan. Misalnya, Beb, kita ada punya anak soleh, Beb. Ya. Semuanya yang sikoknya tukang judi, sikoknya tukang sabu, sikoknya durhaka, Beb. Mana, Beb? Tidak ada yang soleh. Ya, tapi orang yang seperti itu biasanya, ya biarpun dia berbuat maksiat, kita doakan terus. Kita doakan mudah-mudahan dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika dia misalnya sudah dewasa, dia taubatan nasuha. Dia bertobat. Insyaallah mudah-mudahan dengan taubatnya tadi diterima oleh Allah dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaraknya mi'rajnya Nabi kita Muhammad, mi'rajnya malaikat Jibril ketika berjumpa kepada Allah 50.000 tahun. 50.000 tahun. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak membutuhkan waktu yang sebentar, hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Karena kenapa? Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang ketika Nabi kita Muhammad sedang dalam keadaan terjaga, Nabi kita Muhammad dalam keadaan terjaga di hujrahnya, di rumah beliau. Ketika dalam keadaan terjaga, Nabi kita Muhammad SAW diketok pintunya oleh malaikat. Jadi malaikat itu ngikutin sunnahnya Nabi. Sebelum masuk rumah, ketok pintu dulu. Ketok, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketok, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu nih, Nabi Muhammad kedatangan tamu. Karena ruh atau daripada cahaya malaikat ataupun bau daripada malaikat itu tahu. Tapi Nabi kita Muhammad dalam keadaan terjaga. Bahwasanya dalam keadaan akidah kita tanamu ainahu wa qalbuhu la yanam. Pandangan zahirnya Nabi Muhammad itu terpejam, akan tetapi mata batinnya atau hatinya Nabi kita Muhammad itu tidak tidur. Ini paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi buka pintu lalu malaikat Jibril masuk, ditemani malaikat Mikail. Duduklah di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajakmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, kemana kita wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, ila rabbuka rabbukulla syai'. Kita bakal menghadap kepada Tuhanmu ya Rasulullah. Senang kita. Senang. Rasulullah itu senang. Rasulullah senang, begitu juga kita mendengar Rasulullah menyampaikan bahwasanya akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita dibangunin sama orang. Bangun, lanjut. Ikut dah. Mana? Ke Mekah. Ada ente. Bisa. Senangnya dia. Mungkin belum pergi keliling kampung lah cerita dia. Lewat WA buat status. Alhamdulillah anak mau berangkat ini kata dia. Saking senangnya sekampung seluruh dunia tahu dia bakal berangkat. Karena diajak. Karena kenapa spesial? Kalau orang yang diajak itu spesial, ya, diajak. Tidak mungkin lah kalau orang misalnya, ini orang ini diajak sholat malam
sholat, ya gawinya tidur misalnya. Malas orang ngajak. Jadi kalau dia orang yang rajin memang spesial diajak ke jalan kemana-mana. Ala kulihat. Nah, begitu juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk membelah dadamu ya Rasulullah. Misalnya ada orang datang mau belah dada kita, kira-kira kayak mana? Datang orang bawa parang itu panjang, takut gitu kan? Ini tidak mau belah dada. Nah, tapi ini atas perintah Allah. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan wahai Jibril. Lalu dibelah dadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nakrah ini, dari sini. Dari sini dibelah. Siapa yang mengoperasi Nabi kita Muhammad? Yaitu malaikat Jibril. Berarti kalau ada orang misalnya mengatakan penemu operasi misalnya atau sesar itu Fulan bin Fulan misalnya, itu bohong. Berarti yang pertama kali yang mengoperasi adalah malaikat Jibril. Setelah mau dibelah dadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk membawa dua tosat, dua wadah air, yang satu berisi air Kautsar, yang satunya air Zam-Zam. Dibawa oleh malaikat Jibril, dia malaikat Mikail di hadapan malaikat Jibril. Dibelahlah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicuci hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dicuci hatinya Rasulullah? Dan sedangkan Nabi kita Muhammad itu bersih, suci dari segala hal. Kenapa kok dicuci? Nah, maka para ulama mengatakan hikmah pencucian hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu minal ghil wa amla'ahu hilman wa ilman wa imanan. Ulama mengatakan pencucian hati Nabi Muhammad itu akhrajahu minal ghil, dikeluarkan di dalam hati Nabi Muhammad itu kedengkian. Jadi pembelahan dada Nabi Muhammad, dicuci hati Nabi Muhammad itu mengajarkan hikmahnya untuk umat. Jadi kita punya hati ini kita jaga. Jangan iri, dengki, hasud, penyakit hati lah. Nah, itu hikmahnya. Ulama mengatakan akhrajahu minal ghil wa amla'ahu hilman, dan dipenuhi di dalam hati Nabi Muhammad itu kasih sayang, wa ilman, ilmu, wa imanan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lihat hikmahnya dicuci hati Nabi Muhammad. Orang yang suci, orang yang diagungkan oleh Allah, makhluk yang diagungkan oleh Allah, disandingkan namanya dengan nama Allah, hati yang suci, hati yang selamat masih dicuci oleh malaikat Jibril. Bagaimana kita? Jadi yang bertanya, kayak mana Beb nyuci hati Beb? Ya, mujahadah. Mujahadah, misal ada tetangga lebih dari kita, sudah kita syukuri apa yang ada. Qanaah, merasa cukup dengan yang sudah ada. Atau misalnya anak si fulan itu pangkatnya tinggi misalnya, dan kolonel ini dan yang sejenisnya lah, atau direktur dan yang lainnya, kepala ini misalnya, wali kota, gubernur, presiden misalnya. Untuk apa kita dengki dan iri hal-hal yang seperti itu? Untuk mengotori hati, tidak usah. Nah, ini hikmah dicucinya hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini hati kita salim, selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah ditutup, dibelah, dicuci hati Nabi Muhammad dengan air Kautsar, air yang ada yang telaga di sorga itu, sama air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini sama nih tingkatannya sama air Kautsar.
maka air yang termasuk air yang dari surga adalah air zam-zam. Maka dalam riwayat menyebutkan az-zamzam liman syuribalah. Air zam-zam itu bagi siapa yang meminumnya dengan niatnya, maka dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang balik haji atau umroh kan biasa disediakan air zam-zam. Itu husnudzon, itu air zam-zamnya memang asli. Kan sekarang ada yang palsu kan. Kita niat itu memang asli. Taruhlah sudah dicampur tapi ada zat air zam-zam di dalamnya. Misal kita minum niat, saya niat mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan, atau niat minum tadi mudah-mudahan dicerdaskan oleh Allah, mudah-mudahan ditambah ilmu dan sejenisnya lah. Macam-macam dengan niat tersebut insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syair disebutkan afdhalu miyahuma agadnaba bainal asabi'in nabiyil mujtaba yalihul ma'u zamzamu fakautharu fanilul misri thummal bagil anharu. Paling afdal miyah air maqat naba, air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad, ini air yang paling afdal. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad yang punya mukjizat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa itu mukjizatnya bentur tongkat keluar dari tapi Nabi Muhammad keluarnya dari tangan. Kalau dari batu masuk logika kan? Masuk akal kita ya. Karena mungkin dari bebatuan itu keluar air. Kalau dari tangan, pakai logika kita keluar pasti darah, betul? Pasti darah. Ini ndak, yang keluar itu air. Yanma, air tersebut yanba, ya, dia memercikkan keluar air tersebut. Karena mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di dalam wadah itu Nabi masukkan tangan. Sekian ribu para sahabat ngantri minum, airnya tidak habis-habis. Airnya tidak habis-habis. Ada juga sebagian aulia usholihin. Di antaranya aulia usholihin itu dia punya wadah. Tak punya apa-apa, cuma wadah itulah. Tapi setiap tamu masuk ke rumahnya, pengen makan apa, ketika diambil makin bertambah, Itu ada wadahnya. Tapi sekarang wallahu alam di mana wadah. Wallahu alam. Jangan nyari pula tapi balik habis majlis nyari wadahnya. Jangan, tidak usah. Yang nyata-nyata bela yang dicari. Tidak nyata tidak usah dicari. Lagi balik nyari jin, nyari gondoruwo, nyari ini dan itu jangan usah. Ya cari yang nyata be untuk kita ya, untuk keseharian kita itu sudah cukup. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yali ma'u zamzam fal kautsaru. Karena ashabi nabil muttaba yali ma'u zamzam, air zam fal kautsar, setelah itu air telaga kautsar. Tsummal bagi anharu, kemudian sisanya ada air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga di muka bumi ini. Di antaranya apa? Di Furet. Di mana Furet? Telaga yang ada di apa bahasa kita tuh Gangga. Air Gangga di mana? Di India. Setelah itu ada juga sebagian mengatakan di sebelah dekat makamnya Nabi Allah Hud alaihi salam. Sebelah makam Nabi Hud itu ada air. Jadi kalau mau tabarukan sama masyayikh, sama guru-guru, itu ngantrian. Dibacoin, suruh minum air. Karena ada riwayat mengatakan itu termasuk air yang diturunkan oleh Allah dari surga. Setelahnya, maka air yang diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya, oleh malaikat Mikail yang dibawa tersebut di hadapan Nabi,
sudah dicuci hatinya Nabi Muhammad, ditutup, lalu diperintahkan untuk wudu. Sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, lalu malaikat Jibril, ya Rasulullah, ayo kita mulai dalam perjalanan ya Rasulullah. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hewan yang bernama buruk. Ini hewan yang bernama buruk ini, kalau dalam bahasanya apa? Baghol. Baghol ini peranaan kuda sama keledai. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu pendek. Itu namanya baghol. Nah, dalam riwayat disebutkan bahwasanya pipinya seperti pipi kuda, wajahnya seperti wajah manusia, sayapnya seperti diberikan 2 sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya seperti kaki kerbau. Dadanya dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yakut berwarna putih. Begitu juga punggungnya dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yakut berwarna merah. Diberi 2 sayap dan diberi kekhususiatan terbangnya lebih cepat daripada kilat. Terbangnya itu lebih cepat dari kilat. Cepat tak kira-kira? Cepat. Misalnya pesawat zaman sekarang ini, pesawat apa yang paling cepat? Jet. Pilot itu yang bawanya. Oh, jet tempur itu. Jet tempur itu cepat, tapi ini lebih cepat lagi dari kilat. Nah, jadi jangan beranggapan yang ada poster itu ya. Poster itu made in Yahudi. Buatan orang ya Yahudi. Kenapa dibuat wajahnya perempuan? Yang wajahnya wajah manusia tapi tidak perempuan. Jadi mereka orang Yahudi ini beranggapan inilah yang ditunggangi oleh Muhammad. Karena kenapa mereka mengatakan Nabi kita Muhammad itu, dia mengatakan hipersek, naudzubillah min dzalik. Banyak nikahnya misalnya. Nah, itu anggapan daripada orang-orang kafir, laknatullah alaihim ajma'in. Nah, jadi yang punya poster itu di rumah enggak usah dipasang. Ya dibuang. Jangan dipajang. Sama seperti contoh, ada gambar atau poster di rumah, kan kita lihat ada seperti makamnya Rasulullah. Ada gambar makam yang bagus itu. Seperti makamnya Nabi, tapi di dalamnya tidak seperti itu. Wallahu a'lam makam siapa itu, Nabi yang lain selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau makam orang yang auliya ussalih. Jalaluddin Ar-Rumi. Tapi dinisbatkan itu makamnya Rasulullah. Itu bukan makam Rasulullah. Makam Rasulullah itu di depannya bagus, di dalamnya kayak biasa. Kayak biasa. Itu untuk mengecohkan kan. Itu dibuat makam Rasulullah kan di bawahnya. Tulisannya kan. Nah, di Google. Padahal itu bukan makamnya Rasulullah SAW. Jadi jangan kita ngelihat gambar atau ngelihat sesuatu itu langsung kita vonis itu makamnya Nabi. Kecuali ada sumber yang memang membenarkan di dalam. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah Nabi kita Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau tunggangi ini hewan yang bernama buruk. Ketika Nabi dekat ini buruk, dipegang oleh Rasulullah, apa kata buruk? Mah, kata dia. Saya tidak mau, kata dia. Moh kalau bahasa Jawanya. Oh, moh aku, kata dia. Akhirnya minggir dia, menepi. Lalu malaikat Jibril membisikkan di telinganya, wahai buruk, apakah engkau tidak tahu siapa ini makhluk yang bakal menunggangimu ini? Tidak diciptakan dunia segala isinya kecuali daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hal tersebut malu buruk, saking malu keringatan. Buruknya keringatan. Iya, sama kayak orang cemas itu keringatan kan. Nah, sama buruknya juga cemas. Keringatan keluar bercucuran keringat. Mendengar hal tersebut lalu buruk itu merapat dekat sama Rasulullah, duduk. Lalu ditunggangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi buraq ini hewan yang pernah ditunggangi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Buraq ini hewan yang pernah ditunggangi oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan ditunggangi juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada timbul pertanyaan, beranak tak buraq ini? Beranak atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Sama kayak misalnya Ashabul Kahfi itu kan ngikut tidur sama Ashabul Kahfi itu kan ada anjing kan, ada kalab. Siapa namanya? Kitmir. Kitmir itu ngikut Ashabul Kahfi tidur dan Ashabul Kahfi bangun, dia bangun juga. Di antaranya yang masuk surga ini anjing siko ini yang masuk. Kitmir ini, apakah punya keturunan atau tidak? Hah? Ada atau tidak? Ya. Wallahu a'lam. Nah, itu hewan memang ya dia khususkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti di dunia misalnya ada orang yang misalnya orang yang terpandang lah atau orang yang terpandang, dia pasti disediakan kendaraan yang bagus dan khusus. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Muhammad, dikhususkan hewannya yang mengendarai Nabi Muhammad, yaitu hewan bernama buraq. Itu Masya Allah. Kalau buraq turun di sini, nah, maka di dalam film-film Cina itu kan ada apa? Pinik itu. Nah, itu kan buat gambaran seperti itu, tapi yang modern. Iya, ababil. Orang ababil. Lagulan. Kita meyakini bahwasanya Nabi menunggangi hewan yang bernama buraq. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terusin atau sudah? Kalau dilanjut habis sampai subuh habis. Nah, insyaallah mudah-mudahan ya minggu depan kita teruskan lagi insyaallah. Kalau minggu depan kita teruskan. Ini sedikit kita menjawab pertanyaan yang ditanya sama Pak Mansur kemarin. Nah, ini di dalam fatwa Azhar li Mufti Darul Ifta Al-Misriyah. Ini Darul Ifta Mesir mengeluarkan kemarin pembahasan tentang apakah sholat wajib itu bisa diqadha ketika dia wafat. Misal kita punya orang tua kita tahu misal waktu sakit tidak sholat, misalnya tidak bisa sholat, ninggalin sholat sekian bulan atau sekian tahun disebabkan sakit atau udzur yang lain. Apakah boleh anaknya orang lain mengqadha untuk si yang wafat tersebut atau tidak? Di sini anal jumhurul ulama ala anal qadha sholatul mafruḍah anil mayyit mamnu'un. Ini fatwa Mesir melarang untuk mengqadha salat bagi orang yang wafat. Setelah itu wa naqala an Ibnu al-Battal al-ijma' alaihi walakin ijma' ghair sahih. Tapi ini sepakat ijma'nya tidak betul. Cuman fatwanya di Mesir. Di sini disebutkan lagi dari mana sumbernya, sah atau tidak, boleh atau tidak. Di sini disebutkan li'anna hunaka may yaqul bi jawazi dzalika wa daliluhu. Ini ada dalil diperbolehkan. Apa dalilnya? Ma rawahu Bukhari ana Abdullah ibn Umar, sesungguhnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma amara imra'atan ja'alat ummiha ala nafsiha ala salati bi Quba. Ini Abdullah ibn Umar pernah ketemu sama satu perempuan, anaknya atau orang tuanya wafat. Jadi diperintahkan untuk dia pengen mengqadha salatnya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar membolehkan, memerintahkan untuk mengqadha. Yakni thumma matat faqala shalla 'alaiha. Maka salatkanlah. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu satu dalil.
Begitu juga marawahan Abi Syaibah bi sanadin sahih an imra'atan qalat li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini perempuan juga datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk mengkodok sholatnya. Apakah boleh? Diperintahkan? Boleh. Kodoklah sholat. Nah, ini dalilnya diambil dari sini. Mansur. Iya. Ya, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Setelah itu dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ini ada hadis. Jadi diperbolehkan. Karena kenapa? Li'anal ba'du tabi'in wa ulama as-salaf inna salat alal mayyit kiasan ala du'a wa sadaqah wal hajj. Ini dikiaskan dari doa. Ketika kita doa, apa yang disampaikan kepada mayit sampai. Begitu juga ya, sedekah. Sedekah yang kita sedekahkan, hadiahnya kita pahalakan kepada si mayit sampai. Begitu juga haji. Haji kita badal, dia sudah wafat, kita badalkan haji ataupun umrah, maka pahalanya sampai. Nah, ini dalilnya. Ada dua. Pertama Sayyidina Abdullah bin Umar, setelah itu Sayyidina Abbas. Nah, ini diperbolehkan. Kiasnya diambil dari doa. Setelah itu sedekah sama haji. Kita lihat. Nah, ini ada sumbernya. Biasa kadang-kadang kalau yang dilakukan masyarakat kita itu biasanya, apalagi kalangan misalnya majelis taklim atau pengajian itu atau pondok pesantren itu biasa apa yang dilakukan sama kiainya itu biasa ada sumber. Bukan tidak ada sumber, bukan dikarang, bukan dibuat. Sama kayak contoh baca doa Allahumma dafi al-bala, tangannya diputar gini kan, ya dibalik, ada anjuran, ya diperintahkan. Sama kayak ketika kunut waqina syarra ma qadait, ya waqina syarra ma qadait, itu dibalik, setelah itu baru diputar. Nah itu ada nas, ada sumber. Sama juga misalnya orang tua dulu bilang tak boleh duduk depan pintu, ya kan, tak boleh duduk depan pintu. Mau ngomong kitabnya, halamannya, ya tak, bukan pakarnya di situ. Tapi alasannya disebut agak susah, jodoh, itu ya kan. Sama nyapu maghrib nyapu misal halaman, nyapu rumah misalnya. Nah, karena kenapa? Pak Malik tak boleh lagi ketemu hantu gitu dia. Nah, padahal itu apa? Dalam syariat disebutkan bahwasanya yurisul fakir, mewariskan kemiskinan, kefakiran. Ya, kemiskinan, kefakiran. Itu ala kulli hal intinya boleh. Kiasnya apa? Doa, sedekah, haji. Nah, misalnya kita punya orang tua lah misalnya. Berapa biasa sakit kan? Sakit sebulan, 2 bulan atau setahun. Nah, kita kodoi hadiahnya untuk orang tua. Itu boleh. Atau misal orang tua tadi meninggalkan harta, banyak hartanya misal, kebunnya banyak, hasil dari kebun tadi ngumpuli orang kampung, minta sholat misalnya, boleh, tolong sholat, nanti sholat wajib qadha misalnya, pahala hadiah untuk orang tua, itu boleh, diperbolehkan. Nah ini pembahasannya tadi, ini pembahasan, apakah boleh kita mengqadha sholat orang tua kita yang pernah tinggal, ini boleh. Tapi fatwa Mesir fatwa itu tidak dibolehkan. Tapi ini bukan fatwa, ini bukan jumhur ulama mengatakan, cuman fatwa di Mesir. Kalau jumhur ulama diperbolehkan. Ada dalil dan sumbernya. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kalau sehat walafiat kita sambung pembahasan tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah binatil qabul wal iqbal wa salahi kulli hal an Allah fi dzunub wa yusrihul qulub wa yasrul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat an Allah yatawallana bi wilayatihi wa ayafadana min syarri bariyatihi wa yahfadana bi taksirina fi haqqihi wa fi haqqi nabiyyi wa fi haqqi azwajina wa huquqil walidina
وبالحقوق الجميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من ذي معصية إلا زي طاعة من حديد وسجي مالك كل حد دنيا كل حد مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ولا هدنيا كما أسلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة تصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.